Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merika Sibarani, NIM 22180363 dari kampus BSI Jatiwaringin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika kantor. Etika kantor. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau ehis yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata Latin yaitu ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut ethicus. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang orang memakai istilah filsafat etika, filsafat moral, atau filsafat susila. Sedangkan etiket bahasa Prancis etiquette adalah kata krama, sopan santun, dan tata pergaulan. Yang pertama, etika dalam bergaul. Setiap hari dalam pergaulan di kantor sudah tak terelakkan karena satu sama yang lain membutuhkan berinteraksi yang di dalamnya mencakup komunikasi. Bagaimana memahami etika pergaulan adalah seperti berikut. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah, penuh perhatian terhadap orang lain, mampu menjaga perasaan orang lain, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja membutuhkan bantuan, dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi. Yang kedua, etika berpakaian. Setiap orang selalu menginginkan penampilan yang menarik dan ingin merasa menarik dilihat orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik setiap orang. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan yang anggun dan lebih profesional. Bagaimana cara etika berpakaian di kantor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, gunakan pakaian yang pas. Yang kedua, biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Yang ketiga, jangan merubah model pakaian. Etika berbicara. Dalam berbicara, gunakan dengan bahasa yang pengucapannya jelas dan gampang dimengerti. Yang di dalamnya adalah pada saat berbicara harus menatap lawan bicara kita. Pada saat berbicara suara harus jelas terdengar. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara kita. Berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Ciptakan selang sekali waktu rasa humor. Dan mampu untuk memuji lawan bicara. Selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja, jangan membicarakan kejelekan orang lain atau teman kerja kita. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jangan monopoli pembicaraan, dan hindari untuk membicarakan diri kita sendiri. Menjaga hubungan dengan rekan kerja. Dalam lingkungan kerja, faktor kerja sama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil dengan baik dan minimal bisa mencapai sesuai yang diinginkan. Kalau secara konsisten bisa membangun saluran komunikasi yang efektif dan efisien yang dapat menjadi wadah bagi semua karyawan dan mencurahkan inspirasi dan keluh kesahnya. Berikut adalah kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja kita. Yang pertama, jadikanlah teman sekerja sebagai mitra kerja kita, tetapi jangan menganggap teman sebagai pesaing kita. Yang kedua, tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, ingatlah teman sekerja ada sedikit menyimpang. Yang keempat, jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Yang keenam, jangan menjelekkan dan menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan kita. Dan yang terakhir, hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal yang harus diperhatikan dalam etika di kantor, yaitu sosialisasi, berbicara dengan jelas, hati-hati dalam berkomentar, berkompromi, pengaruhi orang lain, hadapi masalah, tidak mudah terpancing, jangan takut perubahan, dan yang terakhir, lepaskan ego. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf.